Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya, datanya dari Reza Fakhlevi dari Yogyakarta. Masya Allah, pertanyaannya beliau, bagaimana sikap kita yang seharusnya jika ada orang non muslim langsung menghina Nabi kita di hadapan kita, bahkan dengan kata-kata yang sangat keji. Saya sebagai tukang cukur rambut, yaitu tukang cukur rambut pria katanya Ustaz, setiap hari bertemu dengan berbagai macam orang. Baru-baru ini ada customer, yaitu saya menghina Nabi saat saya sedang mencukur rambut dia, Ustaz. Cukur lehernya aja udah. Insyaallah. Terus. Nah, mohon pencerahannya ya Habib. Sampai hari ini saya masih belum tenang nih katanya Ustaz. Mungkin perlu tulisan di tempat Anda. Silahkan cukur di sini tapi jangan menghina Nabi saya gitu. Gini loh, siapa yang tidak marah ya ketika Nabi kita dihina? Siapa yang tidak marah? Siapa yang mampu mendengar nabinya dihina? Gak mampu kita. Tapi jangan sampai kita ini salah gitu loh ya. Kita ini ada di negara, di zaman yang kita nggak bisa berbuat banyak gitu loh. Jangan, nggak bisa yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab itu kita lakukan sekarang. Nggak bisa, itu salah. Kiasnya itu salah. Loh, tidakkah yang dilakukan sahabat itu disuruh oleh Allah, oleh Nabi untuk kita ikuti? Kalau iya, tapi zamannya Nabi kalau tahu nggak seperti itu konteksnya gitu loh. Sayyidina Umar bin Khattab pernah memenggal kepala orang yang menghina Nabi SAW. Dipenggal Sayyidina Umar. Ada dua sahabat ya. Ternyata yang satu itu munafik. Tapi nggak tahu kan, munafik kan urusan hati. Zahirnya Muslim. Dua orang ini bersengketa di zaman Nabi. Kemudian seperti kebiasaan sahabat, semua permasalahan maka dibawalah ke Nabi Muhammad. Semua solusinya ada pada Nabi. Kalau udah Nabi berkata udah berarti. Ini setelah dibawa ke Nabi, Nabi mendengar dua orang ini, maka Nabi menghukumi si B yang benar, si A yang salah. Si A ini rupanya munafik. Dia nggak puas dengan keputusan Nabi Muhammad. Nabi udah wahyu dari Allah, nggak mungkin salah. Dia nggak puas. Kepada si B dia ngomong, saya nggak puas dengan keputusan Rasulullah. Terus harus kemana lagi kita ini? Kita ke Umar bin Khattab. Gola, ayo. Datanglah mereka berdua ke Sayyidina Umar. Ringkas cerita, Assalamualaikum, kata Waalaikumsalam, ada apa ini? Kalau saya bersengketa dengan orang ini, ada apa datang ke sini? Kalau saya ingin kamu menjadi hakim saya, hakim kita berdua, mana yang di antara kita yang benar dan mana yang salah? Loh, ada apa kamu datang ke Umar itu? Rasulullah masih hidup. Rasulullah masih hidup. Kamu ke sana. Salah alamat kamu datang ke Umar. Kalau kami sudah datang ke Rasulullah. Loh, kaget Sayyidina Umar. Kamu udah ke Rasulullah? Udah. Ketemu sama Nabi? Ketemu. Kau ceritakan? Iya. Udah dihukumi sama Nabi? Udah. Loh terus? Mau apa lagi? Kata si A ini, saya nggak puas dengan hukumnya Rasulullah. Kaget Sayyidina Umar. Gak puas dengan hukum Rasulullah? Iya. Saya ingin hukumnya kamu, wahai Umar. Oke. Ya. Tunggu sebentar ya. Masuk Sayyidina Umar ngambil pedang. Ingin hukumnya Umar? Kalau iya. Hukumnya Umar bagi yang gak puas dengan hukumnya Rasulullah ini dipenggal. Dipenggal kepalanya. Gelundung itu kepala jatuh ke bawah. Si B ini lari, dia ketakutan. Ini sebentar lagi kepala saya ini. Lari ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rasulullah, Umar qatala khasmi.
Umar membunuh orang yang bersengketa denganku tadi ya Rasulullah. Orang yang datang kepada kamu, saya dengan dia, dibunuh oleh Umar. Dipenggal kepalanya, gelundung. Nabi diam dan beliau berkata, Umar ma qatala mu'minan. Umar tidak mungkin membunuh orang mukmin. Kemudian Nabi, ini al-qatlu bil qatli, an-nafsu bin nafsi, Al-Quran. Orang membunuh orang mukmin, orang muslim, orang mukmin, maka hukumannya dibunuh, qisas. Tapi Nabi tidak mungkin Umar membunuh orang mukmin. Kita tunggu ini kabar dari Allah sebentar lagi. Maka turunlah ayat Al-Quran yang membebaskan Sayyidina Umar bahwa yang dibunuh itu orang munafik. Maka Sayyidina Umar terbebas dari qisas. Ini mau ditiru sekarang. Tukang cukur itu pas lehernya yang menghina Nabi itu dicukur. Ya kan nggak bisa, konteksnya udah beda. Udah beda, maka langkah kita juga harus beda. Nggak bisa seperti Sayyidina Umar itu. Apa yang perlu kita lakukan? Ya kita menahan amarah kita. Kita menahan amarah kita dan kita manfaatkan cinta kita kepada Nabi, ta'zim kita kepada Nabi, itu membuat kita lebih condong kepada memahamkan Nabi kepada orang itu. Yang jelas dia menghina Nabi karena dia nggak kenal Nabi Muhammad. Nggak kenal Nabi Muhammad. Kalau dia kenal Nabi Muhammad, ya Allah, tidak mungkin menyebut Nabi dengan sedikit nggak sopan aja, bukan merendahkan, sedikit kalimat nggak sopan aja nggak mungkin. Semua yang kenal Nabi mereka cinta, rindu, ta'zim, hormat segalanya. Maka semangat kita, kecintaan kita alihkan. Jangan kayak Sayyidina Umar, udah zamannya lain, ya. Zamannya lain. Kita coba memahamkan mereka tentang Nabi Muhammad. Seperti Habib Ali Al-Jufri, kita dulu masih dikejutkan beberapa tahun yang lalu tentang karikatur Nabi Muhammad, orang Denmark, ya, kecaman di mana-mana. Tapi Habib Ali mendatangi orang Denmark itu. Yang menghina Nabi itu didatangi oleh Habib Ali, dipahamkan siapa itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia sendiri kagum. Habib Ali cerita sama kita. Dia kagum, ternyata ada orang muslim yang seperti Habib Ali ini. Enggak hanya marah, tapi berusaha menghargai orang yang menghina itu karena dia nggak tahu, dan dipahamkan tentang Nabi Muhammad SAW. Itu mungkin yang perlu kita tiru, ya. Nggak asal marah yang ujungnya itu malapetaka. Ya, saran saya, kalau Anda emosi nyukur, udah berhenti aja nyukurnya, bilang hari ini saya libur Pak, nyukurnya cukur tempat lain aja daripada sampai nanti saya sembelih. Akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, Khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah, kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan, dan insya Allah sebentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000
ataupun yang memberikan hartanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awabin. Mudah-mudahan dapat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.